Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Tradercall? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya sahabatku. Kali ini aku mau sharing buat teman-teman ini masalah channel kita saat kita posting video tiba-tiba biasanya rame kan, biasanya rame tiba-tiba sepi dan udah 7 hari sepi terus atau udah 1 bulan sepi terus. Nah, di situ mungkin dibutuhkan yang pertama teman-teman harus punya ide terbaru lagi. Ini wajib ya buat teman-teman. Misalkan gini, contohnya kontennya ini buat sahabat kita yang udah jadi member saya. Itu kontennya mainan. Jadi mencari mainan. Nih contohnya ya. Mencari mainan, terus mungkin penonton kita itu udah bosen karena mencari mainan ya itu-itu aja. Jadi kita itu kalau menurut saya wajib sih setiap bulannya itu wajib punya ide terbaru. Jangan kita itu ikut-ikutan gitu ya. Harus punya ide sendiri gitu kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa nggak jadi masalah. Kita ngikutin punya orang boleh silahkan ya. Ngikutin seperti apa yang trending sekarang boleh silahkan. Asalkan jangan sampai teman-teman itu ngambil atau comot video orang. Itu nggak boleh. Kecuali teman-teman menggunakan atau seperti konten reaction seperti itu boleh banget seperti itu ya. Makanya kita diwajibkan buat konten kreator, terutama buat YouTuber pemula, harus punya ide terbaru buat bulan depan. Kalau misalkan kita punya planning nih ke depannya, oh ya bulan depan aku mau bikin konten ini. Jangan bikin sekarang. Jadi sekarang itu bikin aja dulu. Jadi bulan depannya bikin. Jadi channel kita itu seakan-akan fresh. Jadi baru lagi ide baru gitu. Jadi nggak bosen. Penonton kita itu nggak bosen kalau punya ide terbaru. Seperti itu ya. Dan masalah postingan itu kita diwajibkan untuk konsisten ya. Konsisten posting. Kenapa? Karena kalau nggak konsisten, misalkan sekarang posting, besoknya enggak, besoknya lagi posting. Nah, itu apa ya? Kayaknya penonton kita itu bakalan kabur dikit demi sedikit kabur sahabat ya. Jadi kalau misalkan mau posting, tepatlah waktu dan postingnya kalau bisa tiap hari kalau bisa ya. Kalau nggak bisa 1 hari 2 kali apa ya? Sekarang posting besoknya enggak, besoknya lagi posting karena masih ada editing atau apa, atau dalam seminggu 1 kali boleh. Tapi kalau 1 bulan 1 kali itu jangan ya, jangan seperti itu. Jadi kecuali gini, ada bang kontennya sahabat kita misalkan contoh ya, itu jarang posting tapi view-nya banyak kayak gitu. Ada yang seperti itu. Itu tergantung Kak. Kadang-kadang itu subscribernya sudah banyak ribuan, sudah dapat channelnya sudah dapat rekomendasi. Akhirnya meskipun dia postingnya lama, tapi dia mengutamakan yang namanya kualitas. Jadi di sini ada misalkan teman-teman posting sembarangan ngasal-ngasal tapi tiap hari bisa. Tapi kalau mengutamakan kualitas meskipun jarang tapi itu bermanfaat buat teman-teman atau orang, itu bakalan banyak view-nya ya. Itu juga kalau sudah dapat rekomendasi. Nah, misalkan contoh ya buat teman-teman. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum paham masalah view. Kita itu saat kita bikin konten, saat kita posting, nggak selamanya view kita itu sama rata-rata tinggi semuanya. View-nya tinggi, sekian-sekian. Ada video itu yang view-nya rendah, ada. Ada view yang videonya tuh tinggi, ada. Ada videonya tuh yang view-nya kadang-kadang nggak ada yang nonton sama sekali juga ada, kayak gitu. Jadi macam-macam ya di sini yang namanya view tersebut. Setidaknya gini, kita tuh jangan jadi patokan view terus gitu biar nggak males bikin kontennya. Karena apa? Karena kalau udah nggak ada yang nonton bikin konten tuh males sahabat ya. Kalau nggak ada yang nonton bikin konten males. Coba komen buat teman-teman yang males kalau bikin konten saat nggak ada yang nonton tuh siapa? Pasti banyak ya, kalau menurut saya banyak. Tapi kalau bisa kita tuh agak cuek dikit gitu loh, cuek dikit misalkan nggak ada yang nonton, ada yang nonton nggak ada yang nonton ya kita posting ya, setidaknya kita udah usaha di situ, usaha yang terbaik yang kita sajikan ke subscriber kita, ke penonton kita. Tapi itu juga ya, kita harus punya ide terbaru. Ingat, kalau jadi konten kreator harus punya ide sendiri ya. Terus di situ kita posting, carilah waktu istirahat ya. Nah, contohnya gini ya, ide konten sekarang nih. Sekarang tuh yang paling rame kalau kalau menurut saya pribadi yang sering
rame lah kalau menurut saya itu Agustusan. 17 Agustus kan udah bentar lagi gitu kan. Seperti kayak lomba-lomba, ide-ide lomba itu penting banget sahabatku ya. Itu bikin karena sekarang yang itu yang dicari sama orang-orang kayak gitu ya. Kalau menurut saya itu. Nah, itu juga kita kalau bisa, tapi kalau kita misalkan nggak bisa, jangan dipaksakan. Kita cari ide konten yang lain, banyak kok kayak gitu ya. Yang penting kita ada waktu. Intinya jangan jadi patokan view. View targetnya harus sekian, harus banyak. Misalkan ya, meskipun kita benar-benar butuh itu view, sahabatku. Bukan nggak butuh, benar-benar itu butuh. Karena dari view kita punya penghasilan dan juga dari iklan ya. Dari situ kita jangan jadi patokan. Kenapa? Karena biar kita itu nggak drop, biar kita itu semangatnya nggak turun kayak gitu. Tapi kalau view-nya jadi patokan, penghasilan jadi patokan, itu nanti semangat kita akan turun ya. Tapi buat teman-teman kalau misalkan video kita sudah banyak di dalam, nanti kita tuh benar-benar udah konsisten tiap hari, tiap sampai 1 bulan, 1 tahun gitu kan, udah konsisten. Tapi itu mungkin di situ ada gini ya sahabatku ya, ada kok channel kita itu gini. Misalkan kita posting video shot, misalkan contoh, video shot udah posting dulunya rame banget, rame, akhirnya udah nggak punya ide yang baru, akhirnya bikin konten sembarangan, akhirnya drop turun, misalkan, atau kita nggak posting, akhirnya drop, view-nya turun, hilang. Nah, terus kamu dihajar terus tuh video shot terus, dihajar terus, itu nggak bakalan bisa naik, jarang sahabatku ya. Mungkin butuh proses lama baru bisa naik, meskipun ide tersebut baru. Kecuali teman-teman gini, kamu berhenti dulu, jangan posting selama 1 bulan, mungkin ya di video shot selama 1 bulan atau 2 bulan, baru nanti kita aktifin lagi video shotnya, ya mungkin dari nol ya, nggak bisa langsung rame, nggak bisa dari nol. Itu insya Allah bisa lagi berkembang lagi ya sahabatku. Tapi ya itu tadi, kita harus benar-benar berhenti. Tapi kalau kita hajar terus, itu nggak bakalan bisa banyak view. Kita harus ganti dari video shot. Misalnya video shot sudah rusak nih, anggaplah udah rusak, baru kita lari ke video reguler, video panjang. Kalau misalkan di video panjang kita udah dihajar habis-habis, video panjang udah nggak berhenti, udah 5 tahun ya, nggak ada perkembangan sama sekali, nggak ada. Coba live streaming kayak gitu. Kalau live streaming juga nggak bisa, aku juga bingung sahabatku. Ya udah gitu-gitu aja kita posting ya. Tapi rata-rata kalau di YouTube ini banyak ya teman-teman kita, dari pengalaman saya pribadi, kalau kita misalkan dari video shot kita itu sudah rusak, ganti ke video reguler, biasanya rame untuk stabil lagi kayak gitu. Kalau misalkan video shot, video reguler udah nggak jalan sama sekali, coba live streaming. Contohnya punya Nabah Hoca ya, mudah-mudahan orangnya nonton. Nah, punya Nabah Hoca itu dari dulu setiap bikin konten shot dikit, live konten reguler dikit, karena kata Abah ngeditnya susah, terus topiknya juga malah apa gitu, bingung ya. Akhirnya Abah larinya ke live streaming. Nah, di live streaming ya kita harus sapa penonton, kita harus baca komen-komen. Jangan kita, oh ya, kita lagi live streaming nih, mancing, misalkan contoh ya, mancing. Nah, kita jangan fokus mancing, kita fokusnya di penonton kita gitu. Jadi orang masuk itu kita sapa, nanya kabar gimana. Semakin banyak orang interaksi di situ, baik komen atau balas lagi, komen lagi apa, gimana kabarnya. Dari situ makin banyak rekomendasinya. Akhirnya dari situ bisa punya penghasilan sahabatku ya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita harus konsisten live streaming terus. Nanti saya akan bahas masalah live streaming buat teman-teman biar tahu targetnya seperti apa, dan biar juga punya penghasilan dari live streaming tersebut ya. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Ingat, buat YouTuber pemula atau mau jadi konten kreator harus punya ide-ide terbaru setiap bulannya. Wajib kalau menurut saya itu ya. Kalau misalkan konten kemarin masih rame, kita nggak usah cari ide ya. Misalkan kita punya ide, kita simpan aja dulu gitu ya. Nanti kalau udah kayaknya beda, kita baru ide yang baru tersebut kita hajar kayak gitu ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Bye.